Baik pemirsa, sekarang tentang Islam di Asia Tenggara. Nah ini penasaran juga nih sih, karena apa? Karena ini jadi kita belajar sejarah lagi nih. Karena waktu itu aku juga sempat lupa bagaimana sih sampai Islam itu bisa menyebar di Asia Tenggara. Iya, apakah lewat perang? Apakah lewat perdagangan? Perdagangan, nah, ini yang akan kita bahas di sini. Langsung kita lihat aja penjelasannya ya. Ini dia. Islam di Asia Tenggara. Minoritas Muslim di Asia Tenggara seperti di Thailand, Myanmar, dan Filipina termasuk jarang mendapat perhatian dunia. Padahal kehidupan Muslim Thailand, Muslim Myanmar, dan Muslim Filipina tidak kalah mengenaskan dibandingkan dengan penderitaan umat Muslim di Palestina dan Suriah. Asia Tenggara merupakan kawasan yang disebut-sebut sebagai Global Epicenter of Cultural Diversity, yaitu kawasan dengan tingkat kumpulan budaya yang sangat tinggi. Karena itu, meski jumlah umat Islam sangat besar di kawasan ini, tetap tidak menjadi jumlah yang dominan seperti di kawasan Timur Tengah. Sebagian umat Islam di Asia Tenggara hidup menjadi kalangan minoritas di negerinya. Penyebaran Islam di Asia Tenggara memiliki dua pola perkembangan. Pertama, Islam muncul sebagai agama mayoritas di beberapa wilayah Asia Tenggara, seperti di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kedua, Islam tumbuh sebagai kelompok minoritas di lingkungan yang mayoritasnya agama lain, seperti di Thailand, Filipina, dan Myanmar. Islam masuk ke Asia Tenggara sejak abad ke-7 Masehi yang disebarluaskan melalui perdagangan. Hal ini berbeda dengan daerah Islam di belahan dunia lainnya yang disebarluaskan melalui penaklukan atau futuhat. Islam masuk di Asia Tenggara dengan jalan damai, terbuka, dan tanpa pemaksaan, sehingga Islam sangat mudah diterima masyarakat Asia Tenggara, termasuk pula di Thailand, Filipina, dan Myanmar. Lalu, bagaimana penyebaran Islam di negara yang umat Muslimnya minoritas ini? Jumlah penduduk Muslim di Thailand hanya sekitar 5,5% dari keseluruhan penduduknya. Mereka tinggal di wilayah selatan yang berbatasan dengan Malaysia. Mereka tersebar di 4 provinsi yakni Pattani, Yala, Narathiwat, dan Satun. Islam hadir di Pattani antara abad ke-12 hingga 15 melalui aktivitas perdagangan. Perkembangan Islam semakin meningkat saat kerajaan Pattani menyatakan dirinya sebagai negara Islam pada tahun 1457. Kerajaan Melayu Pattani mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan raja-raja perempuan sekitar tahun 1584 hingga 1624. Pada masa itu, Pattani telah muncul sebagai pusat perdagangan. Namun kerajaan Pattani mengalami kemerosotan disebabkan oleh konflik perebutan kekuasaan antara sesama pewaris kerajaan. Intensitas perang saudara yang kerap terjadi menyebabkan situasi keamanan tidak terjamin, sehingga Pattani tidak lagi menjadi tumpuan pedagang. Hal ini terus berlanjut sampai abad ke-18. Raya Chakri, Raja Siam yang baru saja mengalahkan Burma di Ayutthaya, menyerang dan menundukkan Pattani pada 1785. Setelah itu kerajaan Pattani berada di bawah kendali kekuasaan Siam. Meskipun demikian, kerajaan Pattani masih diberi otonomi untuk mengurus pemerintahannya sendiri. Di Filipina, jumlah penduduk Muslim hanya sekitar 6% dari total jumlah penduduknya. Mereka menempati wilayah bagian selatan terutama di Kepulauan Mindanao dan Sulu yang dikenal dengan Provinsi Moro. Pada masa lalu, Mindanao adalah kerajaan merdeka. Kemudian pada akhir abad ke-13, para pedagang Arab datang bersamaan dengan datangnya mereka ke Siam, Thailand. Sejak saat itu, Islam berkembang dengan baik. Pada akhir abad ke-14 di Mindanao telah berdiri Kesultanan Islam. Sulu juga merupakan daerah kepulauan yang berada di bagian selatan Filipina. Kota ini merupakan jalur perdagangan dan menjadi salah satu kekuatan politik pada abad ke-15. Seperti halnya Mindanao, Islam masuk dan berkembang di Sulu melalui orang Arab yang melewati jalur perdagangan Malaka, Borneo, dan Filipina. Pembawa Islam di Sulu adalah Syarif Karim Al-Makdum, seorang mubalih Arab yang ahli dalam ilmu pengobatan. Abu Bakar, seorang dai dari Arab yang menikah dengan putri Pangeran Buanas dan kemudian memerintah di Sulu dengan mengangkat dirinya sebagai sultan. Tahun 1565, Spanyol mendarat di Mindanao dan Sulu. Mereka menyerang Kesultanan Islam hingga 350 tahun lamanya. Walaupun demikian, Spanyol tidak pernah berhasil menguasai Kesultanan Islam. Jumlah Muslim di Myanmar paling besar dibandingkan dengan di Filipina dan Thailand. Jumlahnya mencapai sekitar 15%, yaitu sekitar 7 juta jiwa. Setengah dari jumlah Muslim Myanmar tersebut berasal dari Arakan, suatu provinsi di barat laut Myanmar. Semula, Arakan bernama Rohang, masyarakatnya disebut Rohingya.
Pada 1430, Rohingya menjadi kesultanan Islam yang didirikan oleh Sultan Sulaiman Shah dengan bantuan masyarakat Muslim di Bengal, atau yang sekarang menjadi Bangladesh. Kemudian nama Rohingya diganti menjadi Arakan, yaitu bentuk jamak dari kata Arab rukun, yang berarti tiang atau pokok. Hal ini untuk menegaskan identitas keislaman mereka. Islam mulai datang ke negeri Burma. Ini dimulai sejak awal hadirnya Islam, yakni abad ke-7 saat daerah Arakan telah banyak disinggahi oleh para pedagang Arab. Arakan merupakan tempat terkenal bagi para pelaut Arab, Moor, Turki, Mongols, Asia Tengah, dan Bengal yang datang sebagai pedagang, prajurit, dan ulama. Mereka datang melalui jalur darat dan laut. Hingga sekitar abad ke-17, kota-kota di pesisir Burma masuk ke dalam jaringan dagang kaum muslim yang lebih luas. Mereka tidak hanya aktif di bidang perdagangan, melainkan juga dalam pembuatan dan perawatan kapal. Hubungan kaum muslim Tenggara dengan ulama Timur Tengah sesungguhnya telah terjalin sejak masa awal-awal Islam. Para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan anak benua India yang mendatangi Asia Tenggara tidak hanya untuk berdagang tetapi juga membawa misi tertentu. Misi tersebut yaitu untuk menyebarkan Islam kepada penduduk setempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Tiadalah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam." Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah memperlihatkan kepadaku seluruh penjuru bumi ini. Aku melihat bagian timur dan baratnya. Aku melihat umatku akan menguasai apa yang telah dia tunjukkan kepada diriku. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi. Ayat dan hadis ini merupakan refleksi Islam yang luhur, sekaligus perintah bagi kaum muslim untuk memiliki kesadaran menegakkan Islam bagi seluruh umat manusia di dunia. Umat Islam mempunyai tugas mengemban dakwah Islam kepada seluruh manusia. Mereka harus melakukan kontak dengan dunia dengan menyadari keadaan-keadaan masyarakatnya serta memahami problem-problem masyarakatnya. Demikianlah pembahasan singkat mengenai penyebaran Islam di Asia Tenggara, khususnya di daerah yang agama Islamnya hanya sebagai minoritas seperti di Thailand, Filipina, dan Myanmar. Semoga bisa menambah wawasan kita akan pentingnya arti Islam yang cinta damai, terutama dalam misi penyebarannya di Asia Tenggara. Alhamdulillah, wawasan baru lagi nih untuk kita semua ya, Zi ya. Pemirsa, tadi memang sudah seperti dari pembahasan berita Islam yang masa kini bahwa memang Islam itu masuk melalui ke Asia Tenggara itu di abad 7 Masehi. Kalau misal di daerah yang pertama tadi di daerah Thailand kalau tidak salah ya, itu namanya daerah Patani. Itu pertama kali masuknya Islam di daerah tersebut. Terus juga yang bisa diperhatikan adalah ketika mereka masuknya itu melalui jalur perdagangan. Jadi masuknya dengan damai, justru dengan bukan aman. penaklukan ya, tapi biasa kan penaklukan ya. Betul. Benar sekali. Memang itu yang harus diperhatikan adalah memang kalau misalnya di Asia Tenggara rata-rata memang melalui jalur perdagangan. Selain itu juga kalau misal di Myanmar itu tadi Kesultanan Arakan kalau tidak salah ya. Kalau misalnya di Filipina itu adalah Kesultanan, aku lupa, cuman kalau tidak salah Mindanao atau apa tadi kalau nggak salah. Mindanao ya, dan itu di abad ke-14 Masehi kalau tidak salah. Dan memang ini sangat banyak sekali namanya ada konflik juga di situ ketika Spanyol datang menyerang sampai 3,5 abad mereka berperang tapi tidak bisa menaklukkan Kesultanan Mindanao. Dan kalau di Asia Tenggara berarti Indonesia, Malaysia itu termasuk penganut agama Islam terbanyak ya? Mayoritas kalau di kita, tapi kalau seperti tadi Filipina, Myanmar, Thailand justru minoritas agama Islam ya. Yang penting bisa hidup berdampingan, bisa saling menghargai, toleransi beragama juga harus tinggi. Insya Allah, mudah-mudahan. Setelah ini masih ada yang lain, jadi jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.